Hari ini akan Mas J bahas tentang rancangan undang-undang kesehatan yang menjadi trending topik sekarang ini untuk ditolak ya. Kalau Mas J sendiri sebenarnya ya dibaca, pelajari dulu, dianalisis, kemudian dibahas ya. Nah, kenapa semua organisasi profesi pada akhirnya demo dan berusaha menolak adanya undang-undang ini? Ya mungkin masih dalam kondisi uncertainty, tidak pasti dan tidak jelas. Harusnya dibaca secara utuh, tujuannya apa, kalaupun ada kekurangan yang ya dibetulkanlah, dibahas, disepakati bersama ya, sama bagian yang memang ngurusi undang-undang ya. Ya, kalau misalnya protesnya ke presiden ya apa ya cocok seperti itu ya. Nah, tentu sebelum itu silahkan subscribe yang belum subscribe dan berikan like serta komentar ya. Nah, tentu Mas J di sini memberikan bahasan ini tujuannya apa? Bukan untuk mendiskriminasi, menghina atau menolak mentah-mentah ajakan dari organisasi profesi ya, bukan, tapi untuk ya kita belajar bijak saja dari adanya rancangan undang-undang ini. Saya yakin pastinya maksudnya baik ya. Sebagai orang yang masih diberi kewarasan ya, kita harus memandang rancangan undang-undang itu sebagai bahan yang perlu kita telaah, yang perlu kita bahas. Supaya apa? Ya supaya penyelenggaraan kesehatan di Indonesia ini jauh lebih baik ya, baik dari sisi tenaga kesehatan, sarana prasarana, dari akses pelayanannya ya, itu jauh lebih baik, termasuk dari kualitas SDM-nya ya. Nah, tentu yang paling menonjol dari bahasan yang disampaikan di orasi-orasi saat demo atau di artikel-artikel atau di platform media sosial itu rata-rata karena dianggap merugikan tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya apa betul lah? Tinggal dari sudut pandangnya sebenarnya. Nah, tentu kalau misalnya kita lihat sudut pandangnya dari hal-hal yang merugikan kita, pasti akan menganggap bahwa rancangan undang-undang itu merugikan kita dan nggak perlu disahkan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain secara luas, ya tentu mungkin akan oke lah dibahas dulu. Nah, itu tentu akan membangkitkan motivasi kita untuk menghadapi persoalan ini jauh lebih bahagia, tanpa gerusah-gerusuh, tanpa akhirnya demo, ayo demo. Nah, apa nggak ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi ke DPR supaya rancangan undang-undang ini dibahas dan melibatkan semua organisasi profesi? Nah, itu mungkin akan jauh lebih bijak. Nah, sekarang di mana sih titik kelemahannya sampai akhirnya ada seperti itu? Nah, tentu di pasal 3 penyelenggaraan kesehatan itu punya tujuan. Jadi bagian H ini mungkin yang menjadi paling krusial, menjadi mereka menolak ya. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien dan tenaga medis, tenaga kesehatan dan masyarakat. Nah, yang menjadi sorotan pada bagian tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sekarang begini, kita memperjuangkan pokoknya jangan merugikan tenaga kesehatan. 8 alasan mengapa rencana undang-undang kesehatan perlu disahkan. 1. Meningkatkan pembudayaan masyarakat hidup sehat. 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. 4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB dan wabah. 6. Menjamin pendanaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien serta berkeadilan. 7. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan. Dan ke-8,
memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Jadi kalau dilihat dari tujuannya, tentu rancangan undang-undang kesehatan ini bagus. Tentu ini kan undang-undang, perlu ada turunannya, mungkin peraturan Menteri Kesehatan atau seperti apa turunan yang lain yang bisa dibahas lebih lanjut supaya kita nyaman mengikuti undang-undang ini. Artinya masih perlu pembahasan, dan tentu di sini untuk kepentingan siapa? Pasien, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kita harus bisa berpikir yang sehat jiwa, yang realistis, bahwa semua orang, baik itu pengguna pelayanan atau pelaku pelayanan, perlu perlindungan hukum, dan itu perlu ada undang-undangnya. Nah, kalau permasalahan ada beberapa hal yang kurang tepat dengan perkembangan terkini, ya itu harus dibahas. Makanya di-share, diceritakan, ya, disampaikan, semua dikoreksi agar semua itu bisa dikoreksi, dibahas sehingga bisa disepakati bersama sebelum diketok undang-undang kesehatan ini. Tapi kalau ujuk-ujuknya sudah ditolak, ya seperti apa? Masyarakat pun perlu tahu bahwa isi dari rancangan undang-undang kesehatan ini tidak buruk semua kok. Ya, juga bukan mendiskriminasi tenaga kesehatan semua. Ya, pasti ini tujuannya baik. Cuma perlu dibahas lagi. Salam sehat jiwa, salam berpikir positif.